wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati dan terus terang saya baru pertama kali ini ketemu, saya langsung hormat, jatuh cinta, menaruh rasa hormat Ketua Umum Bapak Kiai Haji Khalid Hidayah Hasyim selaku Ketua Umum Forum Silaturahmi Ulama Indonesia yang tadi telah menyampaikan sambutannya secara menggebu-gebu. Itu merupakan energi bagi saya, Pak Kiai. Jadi tadi langsung menyampaikan message bahwa tidak minta apa-apa, tetapi kalau menang harus ingat apa-apa. Jadi saya ini bukan orang yang tidak ingat dengan perjuangan. Sungguh saya ingin menceritakan, tapi sebelumnya saya juga hormati Ustadz Dr. Kiai Usman Umar, Umi Tatu Romlah, juga Ratu Romlah yang dulu anggota DPR RI Komisi 10. Senyumnya masih sama, Bu. Dan para hadirin, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf. Mas Guntur Romli yang selalu mendampingi saya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya terus terang maju sebagai calon gubernur DKI dengan Bang Dul itu amanah. Saya tidak pernah melobi siapapun, meminta kepada siapapun untuk mendapatkan amanah ini, tidak pernah. Tetapi kalau sudah amanah, maka tidak ada orang yang bisa menahan itu. Bukan bermaksud untuk takabur, sombong dan sebagainya. Saya betul-betul orang yang tidak pernah meminta jabatan kepada siapapun, termasuk kepada Ibu Mega dan Pak Jokowi. Kenapa ini saya sampaikan secara terbuka, termasuk amanah ini? Karena orang tidak tahu saya ini sudah merencanakan jadi pejabat udah 25 tahun. Menjadi menteri 2 periode di era Pak Jokowi, dulu saya sekretaris Presiden Megawati, menjadi pimpinan DPR, terpilih menjadi anggota DPR 4 kali, menjadi sekjen partai, wakil sekjen, dan seterusnya. Begitu banyaknya kehormatan telah diberikan kepada saya. Padahal saya tidak pernah minta jabatan itu. Sungguh tidak pernah minta. Sehingga saya selalu bekerja keras untuk itu. Ketika mendapatkan amanah ini, pasti tidak pernah orang yang membayangkan bahwa saya akan bekerja seperti ini. Sehari sampai dengan 8, 9, bahkan kadang-kadang 12 acara. Hari ini mulai acara pertama itu jam setengah 6 pagi. Sehingga dengan demikian ini menunjukkan bahwa saya benar-benar menjalankan amanah dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, dan saya memohon izin kepada Presiden Jokowi, karena bagaimanapun sebagai pembantu terdekat yang sehari-hari dengan Presiden Jokowi, saya harus meminta izin. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini saya sampaikan sekaligus saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Kiai Khalid Hidayah tadi. Andaikan saya terpilih sebagai gubernur Jakarta, apa sih yang saya lakukan? Saya terus terang tidak mau muluk-muluk. Tetapi apa yang sudah baik yang dilakukan oleh Pak Ahok, oleh Pak Anies, oleh Bang Yos, oleh Bang Foke terhadap umat Islam, saya teruskan, dan kalau perlu lebih didorong untuk itu. Makanya saya pelajari tentang FSU ini, mengajarkan tentang rahmatan lil alamin, Islam yang bersahabat, ramah, disukai, tidak marah-marah, terbuka untuk siapapun, sama persis dengan apa yang saya yakini, saya anut dari dulu. Pak Kiai, saya ini sebenarnya benar-benar NU karena dulu waktu kecil rumah saya dengan tempat sebuah pesantren kecil
Jadi saya belajar alibata dan seterusnya sampai saya bisa membaca dan seterusnya itu dari kecil. Lingkungan pergaulan saya di Kediri, Jawa Timur memang mayoritas adalah Nahdlatul Ulama. Saya secara pribadi sangat dekat, bahkan waktu itu termasuk yang menjodohkan Kiai Hasyim Musyadi dengan Ibu Mega ketika tahun 2004. Tapi walaupun kalah, tetapi itu kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Yang saya kaget, saya sangat gampang untuk berdialog, berkomunikasi ada di dalam lingkungan. Misalnya minggu lalu saya sowan ke Rois Surya NU. Begitu saya datang, belum udah didoakan dan beliau membuat statement yang saya kaget banget. Pak Kiai, statementnya di luar dugaan saya. Termasuk Ketua GP Ansor udah buat statement sendiri. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya mohon didukung, didoakan, dan semoga amanah ini menjadi kebaikan bagi masyarakat muslim yang ada di Jakarta, terutama wabil khusus kepada FSUI. Yang berikutnya yang saya ingin katakan bahwa apa program yang sudah baik dari Pak Ahok, misalnya mengumrohkan Marbo, memberangkatkan umroh para guru ngaji dan sebagainya, insya Allah akan saya teruskan. Pak Kiai, Bapak boleh cek di tempat saya ketika saya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet 2 periode. Dulu tidak ada yang diberangkatkan haji setiap periode. Tapi karena saya fight dengan Menteri Agama, dan di tempat saya lah kantor presiden yang utama yang berkaitan dengan substansi. Saya bilang sama Pak Menteri Agama, kalau di tempat saya tidak diberangkatkan, bukan saya, tetapi terutama yang di bawah, mulai dari cleaning service, security, protokol, maka alhamdulillah awalnya hanya dikasih 2 berangkat setiap tahun, terakhir sudah 8 orang yang diberangkatkan haji. Ini kan bentuk bahwa kita memang betul-betul berpihak kepada itu. Jadi sekali lagi Pak Kiai, Ketua Umum FSUI, tidak usah khawatir, saya bukan orang yang gampang janji, tetapi saya orang yang mencoba untuk bisa memenuhi janji. Saya kenal dengan Pak Samalum, tadi ada Pak Samalum, udah lama banget. Ketika sama-sama menjadi profesional di Kalimantan Timur, saya penguasa tambang A, Pak Samalum waktu itu di tambang B, kita berdua tarik-menarik berselisih lah tentang batas dan macam-macam. Tapi insya Allah saya benar-benar Pak Samalum merasa bersyukur bertemu kembali dengan Bapak, walaupun berulang kali beliau menyampaikan salam dan juga saya tahu pasti beliau mendoakan buat saya. Saya sama sekali lagi tidak pernah meminta jabatan, tapi saya sekarang ini yang diragukan awalnya, dianggap sebagai Mas Pram ini ngapain turun gunung, udah hidupnya nyaman enak, ngapain turun gunung? Saya jawab, ini bukan turun gunung, ini naik gunung yang tinggi sekali. Begitu dahsyat ujiannya, begitu dahsyat tekadnya. Tetapi saya hari ini datang di tempat ini, saya merasakan energi yang diberikan, doa yang diberikan, dorongan yang diberikan, ketulusan yang diberikan, kesungguhan yang diberikan. Insya Allah itu menjadi kekuatan bagi saya pribadi. Para kiai, alim ulama yang saya hormati, sekali lagi saya tidak muluk-muluk. Saya akan melakukan apa yang saya yakini menyelesaikan persoalan yang ada di bawah. Jadi programnya bukan bagaimana membuat Jakarta itu tiba-tiba menjadi Dubai, New York atau apapun, enggak. Saya ingin persoalan di bawah itu selesai. Yang kecil-kecil aja. Contoh. Hampir semua kelurahan bagi kaum miskin, kaum marginal, kalau mau menikahkan anak, menghitankan anak, mereka nggak punya tempat. Kenapa nggak kita
bangun balai rakyat misalnya, yang betul-betul dibangun oleh pemerintah daerah Jakarta dan dikelola secara profesional. Di situ kemudian kita titipkan, kita tempatkan 3-4 orang pasukan orange yang pada waktu itu dibuat oleh Pak Ahok maupun yang dibuat oleh Pak Anies, yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Fungsinya apa balai rakyat? Semua warga yang tidak mampu kalau mau menikahkan anaknya gratis. Semua orang yang tidak mampu mau menghitankan anaknya ada tempatnya untuk bersilaturahmi. Semua orang yang tidak mampu ingin berkebudayaan, menari, berseni, ada tempatnya. Inilah yang sudah lama hilang di tempat Jakarta ini. Begitu diskriminasi menengah ke atas dan menengah ke bawah ini terasa sekali. Saya secara jujur ingin mengatakan, saya termasuk orang yang diberikan banyak kemudahan. Dan menurut saya sudah waktunya saya untuk, kalau saya diberikan amanah, melakukan sesuatu yang sederhana untuk menjawab amanah yang saya nikmati selama ini. Saya nggak mau muluk-muluk, dan bahkan saya sudah pengen menyampaikan, udahlah, termasuk saya berani untuk tidak populer menjadi gubernur Jakarta selama rakyatnya makmur, selama rakyatnya bahagia, selama rakyatnya aman, selama rakyatnya miskin kotanya yang paling bawah mendapatkan kemudahan. Banyak persoalan yang tidak terselesaikan, kampung bayam, macam-macam. Maka saya dibantu oleh Mas Guntur Romli ini untuk memotret bagaimana persoalan di bawah. Beliau ini yang belanja masalah, saya yang kemudian merumuskan menjadi kebijakan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk saya katakan RT RW, insentifnya kecil sekali, kenapa nggak didabelkan, didua kalikan? Jumantik, Dasawisma, PKK, Posyandu. Waduh, ibu-ibu di belakang langsung. KJP, kartu lansia, kartu disabilitas. Apakah dananya nggak ada? Dananya ada. Ini kan bentuk dari bagaimana seorang pemimpin berempati kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Maka dengan demikian, Pak Kiai dan hadirin sekalian, saya betul-betul kalau diberi amanah itu akan saya lakukan. Saya nggak mau yang muluk-muluk. Kenapa? Biasanya orang kalau maju sebagai pilkada, pemilu legislatif, janjinya banyak, tapi nggak bisa dipenuhi. Saya nggak mau janji yang tidak bisa saya penuhi, karena nanti di atas ditagih, dan itu lebih berat. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, seperti yang tadi saya katakan, apa yang baik dari gubernur sebelumnya, baik itu Bang Foke, Sutioso, Anies, Ahok, urusan marbot, urusan apapun lah, kita tetap kembalikan. Dan yang terpenting, kalau tadi saya lihat cara FSUI mencium pipi saya, antara ragu-ragu sama sungguh-sungguh. Saya menangkap itu. Saya ini, mohon maaf, bukan mau ini, saya puasa Daud 6 tahun. Jadi saya sendiri juga nggak tahu kenapa kemudian udah pengen istirahat disuruh lagi bekerja. Menurut saya, karena saya nggak punya beban. Dan sekali lagi, kalau saya memimpin Jakarta, apa yang saya sampaikan, bismillah, akan saya lakukan dan akan saya lakukan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.